Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Malika Liana Zahrani dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah akan mempresentasikan tentang akuntansi musyarakah lembaga keuangan syariah sebagai mitra aktif. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu musyarakah dan mengapa penting dalam lembaga keuangan syariah, yaitu musyarakah adalah akad kerjasama, modal, dan keuntungan para pihak berkontribusi modal bersama. Musyarakah adalah konsep keuangan Islam yang melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek atau usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan keahlian. Dalam konteks keuangan syariah, khususnya dalam lembaga keuangan syariah, musyarakah adalah bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Selanjutnya, mengapa penting dalam lembaga keuangan syariah? Yaitu yang pertama, ada pembiayaan yang adil, yaitu musyarakah memungkinkan pembagian keuntungan dan kerugian yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, kerjasama yang kuat. Musyarakah mempromosikan kerjasama yang kuat antara lembaga keuangan syariah dan nasabah sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan. Yang ketiga, pengurangan resiko. Musyarakah memungkinkan pembagian resiko antara pihak-pihak yang terlibat sehingga mengurangi beban resiko pada satu pihak. Dan yang terakhir ada peningkatan kualitas proyek, yaitu musyarakah memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memantau dan mengawasi proyek yang dibiayai sehingga meningkatkan kualitas proyek. Yang kedua, ada prinsip dasar akuntansi musyarakah sesuai standar. Prinsip dasar akuntansi musyarakah sesuai standar akuntansi keuangan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada PSAK 106, yaitu standar ini mengatur perlakuan akuntansi musyarakah. Lembaga keuangan syariah harus mematuhinya dengan ketat, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Yang kedua ada prinsip bagi hasil. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah. Nisbah ditetapkan di awal akad. Bagi untung sesuai nisbah dan bagi untung sesuai porsi modal. Dan yang terakhir ada transparansi. Akuntansi musyarakah harus transparan. Ini membangun kepercayaan antar mitra. Yang ketiga ada pembagian keuntungan dan kerugian dalam musyarakah. Untuk pembagian keuntungan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada proporsi kontribusi modal, yaitu keuntungan dibagi berdasarkan proporsi kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak. Yang kedua ada kesepakatan, yaitu pembagian keuntungan juga dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya ada pembagian kerugian. Yang pertama, proporsi kontribusi modal, yaitu kerugian dibagi berdasarkan proporsi kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak. Yang kedua ada tanggung jawab, yaitu pihak-pihak yang terlibat bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan proporsi kontribusi modal mereka. Yang keempat, ada tantangan dan solusi dalam akuntansi musyarakah lembaga keuangan syariah. Yang pertama, ada penilaian aset non-kas, yaitu sulit menentukan nilai wajar aset non-kas. Ini bisa menyebabkan sengketa. Untuk solusinya, yaitu gunakan penilaian independen dan buat kesepakatan jelas di awal. Yang kedua, perhitungan nisbah yang adil. Nisbah harus mencerminkan kontribusi. Kurang adil bisa menimbulkan ketidakpuasan. Untuk solusinya yaitu libatkan semua mitra dalam penentuan. Gunakan formula yang transparan. Dan yang terakhir ada transparansi pelaporan, yaitu mitra membutuhkan laporan yang jelas. Kekurangan informasi bisa merusak kepercayaan. Untuk solusinya yaitu sediakan laporan keuangan terperinci dan adakan pertemuan reguler. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi untuk praktek akuntansi yang lebih baik. Yang pertama, perkuat kemitraan. Lembaga keuangan syariah harus menjadi mitra aktif dan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak. Yang kedua ada edukasi mitra.
yaitu berikan pemahaman tentang prinsip musyarakah dan mengurangi kesalahpahaman. Dan yang ketiga ada patuhi standar, yaitu implementasikan PSAK 106 secara konsisten dan menjamin akuntabilitas. Yang terakhir ada tingkatkan transparansi, yaitu sajikan laporan keuangan yang mudah dipahami dan bangun kepercayaan yang kuat. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.